Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Salam integritas, lihat, lawan, laporkan. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin berbagi perihal pelaksanaan pemilu berintegritas tahun 2024 ini. Adapun tema topik yang kita coba bedah adalah gemakan lawan korupsi dengan tolak serangan pajar. Menjelang pemilu atau pemilihan umum, satu hal yang perlu kita waspadai bersama, yaitu praktik politik uang. Mari kita kawal, jaga lingkungan kita agar politik uang itu betul-betul kita hindari. Betul-betul kita ikut serta mengambil bagian agar tercipta suasana pemilihan yang damai, jujur, dan menghasilkan produk pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Politik uang yang kerap muncul menjelang pemilihan, baik pemilihan calon kepala desa, legislatif, presiden, yaitu serangan pajar. Istilah serangan pajar berasal dari kalangan militer. Tentara biasanya menyergap daerah target secara mendadak di pagi buta. Karena serangan pajar ini biasanya relatif berhasil, relatif sukses, termasuk praktik-praktik yang telah dilaksanakan oleh calon pada pemilu terdahulu. Malpraktik pemilu umumnya menyasar dua jenis pemilih, yaitu pemilih inti core voter dan pemilih mengambang swing voter. Namun kebanyakan praktik serangan pajar menyasar swing voter karena partai-partai tak ingin menyia-nyiakan uang hanya untuk pemilih loyal atau inti. Mereka cenderung mendekati pemilih mengambang. Praktik tersebut seringkali disebut klientelisme struktural. Klientelisme elektoral sebagai distribusi imbalan material kepada pemilih saat pemilu saja. Akibatnya apa? Akibatnya tak banyak diketahui secara pasti tentang jumlah pemilih yang benar-benar menjual di Indonesia. Kawan aksi yang berbahagia yang saya banggakan, termasuk calon pemilih mengambang yang tidak jelas apakah yang dipilih, menentukan hati nuraninya. Perlu diketahui bahwa ada 3 bentuk politik uang yang perlu kita hindari sebagai pemilih yang berintegritas. Yang pertama, bentuk uang. Pemberian amplop berisi uang umumnya dilaksanakan oleh para tim sukses calon legislatif atau calon pemimpin RI kepada pemilih. Yang kerap kali kita lihat, kita tonton dan saksikan. Tentu nilai nominalnya yang diberikan beragam. Bisa antara 25.000, 20.000, bahkan ratusan ribu. Uang cenderung dipilih
karena mudah dibawa, mudah diberikan, mudah disembunyikan, dan sifat uang umumnya tidak terlihat adanya dalam kegiatan serangan pajar. Bentuk serangan pajar atau politik uang kedua adalah berbentuk sembako. 9 bahan pokok merupakan kebutuhan rakyat. Ketika rakyat atau masyarakat tentu sangat membutuhkan hal itu, sehingga secara di luar nalar mereka mau menerima karena suatu kebutuhan. Biasanya dalam bentuk beras, minyak, gula pasir, susu. Inilah bentuk-bentuk yang dilakukan dalam serangan pajar. Tetapi kawan aksi, masyarakat yang betul-betul seorang ingin merawat demokrasi agar lebih baik dari sebelumnya, agar bangsa ini, negara ini lebih baik dari sebelumnya, tentu menolak aksi serangan pajar tersebut, karena tidak ingin kita nikmati nominal 200.000 atau 50.000, sementara hidup kita tidak baik-baik saja 5 tahun ke depan. Bentuk serangan pajar ketiga adalah barang rumah tangga. Kita sadari memang di lapangan tidak hanya bentuk uang, ya, tidak dalam bentuk sembako, tapi kerap juga bentuk barang rumah tangga. Bentuk barang rumah tangga itu biasanya kebutuhan di dalam rumah tangga. Bisa juga bentuk barang kebutuhan pokok, ya, termasuk di dalamnya ya, baju, kaos, sarung, dan kebutuhan lainnya. Yang penting barang tersebut tidak terlalu nampak ketika melakukan serangan pajar. Lantas, akankah kita terus seperti ini? Tentu kawan aksi, teman-teman seperjuangan harus betul-betul mengetahui apa sih bahayanya serangan pajar itu. Mengambil uangnya belum tentu memilih orangnya. Betul, ketika ada serangan pajar, ambil uangnya, ambil sembakonya, ambil barangnya, tapi jangan dipilih. Itulah contoh pemilih berintegritas. Sebenarnya argumen-argumen ini kerap kita dengar di masyarakat. Sebagian orang berpikir dengan alasan logika itu. Agar mengapa? Agar melahirkan efek jera pada pemberian serangan pajar itu. Efek jera. Tetapi ketika masyarakat diberikan uang, amplop, lantas memilih mereka, berarti itu belum dikatakan pemilih berintegritas, masyarakat anti korupsi. Sahabat rekan aksi, saudara-saudaraku dimanapun berada, yaitu tadi semoga upaya-upaya baik kita untuk merubah Indonesia agar lebih baik, ya. Ya, perlu kita sadari bahwa politik uang sering disebut sebagai induknya korupsi, mother of corruption. Ingat, politik uang itu adalah induknya korupsi, mamanya korupsi, inaknya korupsi, mother of corruption, dan termasuk bagian dari pengkhianatan integritas.
Mari kita bersama-sama mencoba memulai pada diri kita. Saya tidak perlu menggurui orang-orang, tapi saya akan coba untuk memberikan rasa aman, area nyaman di hati saya pribadi untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Mengingat bagaimanapun juga bangsa kita ini tentu ingin bangsa yang bermartabat, bangsa yang berkeadilan. Tentu semua itu lahir dari tangan-tangan yang dipilih berdasarkan keilmuan, berdasarkan rekam jejak, berdasarkan imannya. Sementara pihak KPK kerap kali mengkampanyekan anti uang dalam pemilu dengan tagar hajar serangan pajar. Jika masyarakat menyadari hal bahayanya politik uang dengan serangan pajar dalam bentuk apapun dapat dicegah, berarti kita ikut serta membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan atau membebaskan Indonesia dengan impiannya. Indonesia harus bisa menihilkan angka korupsi di tanah air ini. Ayo bergerak bersama, kawal bersama menuju Indonesia lebih baik. Adapun cara untuk pencegahan atau menolak politik uang, ya tentu kita harus berhati-hati ya. Ketika saudara-saudara atau tetangga yang menjadi tim sukses kandidat politik memberikan uang, barang atau lainnya, ada rasa sungkan untuk menolaknya. Rasa sungkan itu karena kedekatan emosional kita dengan pemberi serangan pajar. Namun sebagai pribadi yang kuat dan berintegritas, kita harus berani dan tunjukkan bahwa pemberian tersebut adalah perbuatan tidak terpuji. Itulah akar dari korupsi. Untuk itu, berikut tip dan trik bagaimana cara menolak yang santun, beretika dalam menghadapi serangan pajar tersebut. Yang pertama, tolak dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung perasaan yang berpotensi memecah rasa persaudaraan. Sebaiknya kita mencoba untuk menghindari segala hal yang memungkinkan. Menghindari segala hal yang memungkinkan. Karena menerima berarti di situ kita menyimpan utang budi dari para kandidat atau tim sukses kampanye tersebut. Tunjukkan bahwa diri kita adalah pribadi yang berintegritas dan kita memilih bukan karena uang atau barang. Sekaligus ini mengirimkan pesan agar para kandidat mulai berpikir lebih jernih, berpikir kembali, mengoreksi apa yang dilakukan itu benar atau tidak. Bukan uang yang dibutuhkan masyarakat, melainkan komitmen di dalam mewujudkan program-program yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Bahkan Fatwa MUI telah menegaskan bahwa politik uang itu adalah haram. Upaya kedua yaitu mengingatkan keluarga dan kerabat. Politik uang merupakan satu fenomena yang harus dan terus
berkembang dan harus dan terus kita cegah agar pemilu menghasilkan pemilu atau pemimpin yang berintegritas. Selain membentengi diri kita dari serangan fajar, perlu memberitahukan akibat buruk dari serangan fajar tersebut kepada keluarga, kerabat, terutama ibu-ibu yang rawan jadi korban politik uang tersebut. Perlu pencerahan, karena akibatnya kita hanya menikmati 1 hari, 2 hari, tapi hidup kita lebih jauh menyakitkan dalam jangka 5 tahun ke depan. Trik berikutnya, politik uang adalah akar korupsi. Kita sampaikan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, bahwa politik uang itu adalah akar korupsi. Tekankan kepada siapa saja bahwa dampak politik uang sangatlah besar. Salah satunya potensi korupsi yang dilakukan oleh kandidat yang melakukan politik uang. Karena mereka berpikir uang keluar harus kembali sejumlah apa yang telah diberikan. Kemungkinan penyelenggara KPU, pengawas tidak bisa menjangkau perihal praktik-praktik ini, tentu tugas kita sebagai masyarakat untuk mengawal pemilu yang bersih, jujur. Penyelewengan dapat dilakukan oleh kandidat tersebut ketika mereka duduk di kursi manis impiannya. Inilah potensi dampak dari politik uang tersebut. Berikutnya, upaya yang harus dilakukan adalah laporkan kepada Bawaslu atau Panwaslu setempat. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi membantu Bawaslu, Panwaslu, itu bagian dari kewajiban kita sebagai masyarakat. Dalam serangan fajar atau politik uang, tak lain seperti apa yang saya telah ungkapkan tadi, untuk memberikan efek jerah masyarakat. Efek jerah masyarakat perlu melakukan pelaporan praktik politik uang kepada Badan Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilu setempat di mana kita berada. Tapi ketika kita menyembunyikan, membiarkan, berarti sama membiarkan Indonesia ini tidak ada perubahan, memberikan masyarakat pelaku-pelaku praktik uang serangan fajar tumbuh kembang. Artinya apa? Ini termasuk bagian dari pembodohan sistem demokrasi di Indonesia. Untuk itu mari kita sama-sama membangun komitmen agar kita bisa menciptakan suasana pemilu yang damai. Ya, tentunya kita berharap praktik politik uang di negeri ini memang sudah terlalu mengakar, sulit dihindari. Tetapi bukan berarti kita sebagai masyarakat dapat menghentikannya. Yang penting kita bersatu padu memberantas korupsi, bersatu padu melawan korupsi, bersatu batu membangun komitmen agar Indonesia lebih baik, lebih maju. Mari kita bersama bergerak, kawan aksi, ciptakan suasana pemilu damai, pemilu jujur, pemilu berkeadilan. Tidak ada penguasa yang berkuasa seenaknya, tapi kita ciptakan suasana pemilu dari
pemerintah pusat sampai daerah betul-betul bisa menjalankan komitmen bersama, yaitu melaksanakan konstitusi sesuai dengan yang telah tertuang dan telah ditetapkan. Karena konstitusi kita harus betul-betul terjaga, kita rawat, dan kita bangun dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh kejujuran, sehingga pemilu 2024 betul-betul menghasilkan produk pemimpin masa depan yang berkualitas. Bukan hanya berkualitas, tapi yang paling penting adalah seorang pemimpin yang betul-betul berintegritas. Seorang pemimpin yang anti korupsi. Bukan hanya sebatas kata, tapi dalam tindakan. Mari kita tunggu pemimpin-pemimpin pilihan kita agar Indonesia menjadi Indonesia jaya, Indonesia makmur, Indonesia berkeadilan tanpa ada diskriminasi, penegakan hukum yang kuat, bukan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini harapan kita. Selamat mengikuti pemilihan umum 2024. Silakan masuk ke bilik suara, pilih sesuai hati nurani kawan aksi, rekan-rekan seluruh Indonesia, masyarakat kita. Mari kita pilih kabarkan hati nurani kita berdasarkan perbandingan-perbandingan dan rekam jejak yang ada. Insya Allah Indonesia akan maju, Indonesia akan berubah, yaitu yang kita inginkan adalah Indonesia jaya, terciptanya dan bisa mengimplementasikan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu menciptakan pembangunan yang adil, makmur, damai, sejahtera. Terima kasih, semangat berjuang, salam integritas, lihat, lawan, dan laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.